pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya kan? Gimana? Sudah mandi kan semuanya? Udah siap buat sekolah minggu? Pagi ini, Los Adi akan memimpin sekolah minggu online hari ini. Sebentar, ada tamu. Masuk, Bu. Lose Afi. Lose Ardi. Apa kabar Lose Afi? Ngapain? Ini tuh, lihat tuh. Banyak banget tuh, ada berapa orang itu. Semua udah siap pada sekolah minggu. Hai adik-adik. Sebelum mulai kita harus doa. Oh iya, lupa. Kita harus doa dulu. Kita harus doa dulu, minta pertolongan Tuhan Yesus supaya semuanya bisa sejalan dengan yang Tuhan mau. iya. Ya. Mas Afi pimpin doa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tenangkan hati ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari yang baru. Tuhan, hari ini kami mau ibadah sekolah minggu online. Pimpin kami Tuhan dari awal sampai dengan selesainya. Beri kami Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami mau taat padamu. Ini kami Tuhan Yesus, mohon pimpinan dari Roh-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Ngomong-ngomong, kok girang banget sih, Sa? Itu ya? Kelihatan ya? Mm-mm. Kenapa? Kenapa ya? Ada yang Kenapa tahu ya? kenapa? Iya, girang banget hari ini. Iya Kan hari dong. Minggu. Iya. Terus karena Aku mau jadi ketemu. anak Tuhan. Oh, aku tahu. Lose tahu nih, kita mau nyanyi, ada lagunya nih, lagu yang tentang bergirang. Tahu nggak, Ser? Lagu yang mana ya? Gini nih, gini. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, menyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi tentang cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Bisa, adik-adik bisa ya? Ikutin ya. Kita nyanyi lagi sekali ya. Biasa. Sambil tepuk tangan boleh. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Mengapa kau bergirang? karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi tentang cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Iya. Senang ya jadi anak Tuhan ya? Seneng banget dong. Sekarang, Yuk kita dengarkan cerita firman Tuhan ya. oke. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya juga ya. Halo adik-adik. Wah, tadi adik-adik sudah pintar memuji Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu memelihara kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini terambil dari Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul 13 dan 14. Lause Widi akan menceritakan firman Tuhan kepada adik-adik. Adik-adik siap mendengar ya? Adik-adik,
Masih ingat kan tentang Lausarola? Itu loh, Lausarola yang pergi ke Pulau Papua. Dia pergi untuk memberitakan kabar baik, yaitu kabar keselamatan kepada orang-orang di Papua, juga untuk anak sekolah minggunya. Kenapa ya Lausarola mau pergi jauh-jauh begitu? Nah, ini karena Lausarola mau semua orang menerima keselamatan yang datangnya hanya melalui Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lihat, di Pulau Papua, Lausarola pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan perahu seperti ini. Kadang-kadang juga harus berjalan kaki melewati tempat-tempat yang cukup sulit. Tapi Lausarola dan kawan-kawannya tetap bersuka cita karena mereka diberi kesempatan oleh Allah untuk melayaninya dengan menceritakan Yesus kepada orang-orang di Papua. Begitu juga dengan cerita Alkitab kita hari ini. Yuk, siap mendengar ya? Paulus dan Barnabas. Ingat kan? Mereka berdua hamba Allah yang diutus oleh jemaat Antiokhia untuk pergi sebagai misionaris. Mereka berlayar dengan kapal laut, memberitakan kabar baik dari satu tempat ke tempat lain, berjalan ke sana, ke sini untuk memberitakan firman Allah. Di suatu kota, pada hari Sabat, yaitu hari untuk beribadah, mereka pergi ke sebuah rumah ibadah, tempat orang-orang memuji dan menyembah Allah. Pemimpin rumah ibadah itu kemudian meminta Paulus untuk berbicara. Maka Paulus pun berkata kepada mereka, Allah menepati janjinya. Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa umatnya. Yesus adalah juru selamat yang hidup. Di hari Sabat berikutnya, banyak orang datang untuk mendengarkan apa yang akan Paulus katakan. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mereka lalu memberitahu orang lain tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan kabar baik itu pun menyebar kemana-mana. Akhirnya, tibalah waktunya bagi Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Jemaat Antiokhia sungguh senang sekali melihat mereka berdua kembali dengan selamat. Paulus dan Barnabas kemudian menceritakan bagaimana Allah memakai mereka untuk memberitahu orang banyak tentang Yesus Kristus dan bagaimana Roh Kudus telah bekerja mengubah hati orang banyak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik, Paulus, Barnabas, Lausarola, Bapak Pendeta, dan misionaris yang lain sudah mengabarkan kabar baik ini, bahwa jika kita percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat, kita pasti semua selamat. Puji Tuhan untuk orang-orang yang sudah memberitakan kabar baik, kabar keselamatan dan kasih Yesus di dalam hidup kita. Hai adik-adik, udah dengarkan cerita tentang firman Tuhan? Ya, bagaimana Paulus memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan pimpinan Roh Kudus. Semakin kita tahu firman Tuhan, semakin kita akan mendapat bertambah-tambah lagi tahu dan kenal tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, Masa mau ajarkan satu lagu. Satu lagu. Ya. Judulnya apa sih? Bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Kita nyanyi ya. Yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Semuanya bangkit berdiri ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya
semakin bertambah kasih Yesus di dalamku. Semakin kita juga mengasihi Tuhan. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Lause akan memberikan beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik masih ingat bukan cerita yang tadi adik-adik dengarkan? Siap menjawab ya? Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah yang diutus oleh jemaat Antiokhia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah Paulus dan Barnabas. Pertanyaan yang kedua. Diutus untuk apakah mereka? Ya, benar lagi. Mereka diutus untuk menceritakan kabar baik tentang juru selamat yang hidup. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pasti adik-adik sudah tahu jawabannya. Adik-adik jawab ya. Pertanyaan yang ketiga adalah, siapakah juru selamat yang hidup itu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Yesus. Yesus adalah juru selamat yang hidup. Tadi dalam cerita, Paulus dan Barnabas pergi dari satu kota ke kota lain untuk menceritakan kabar baik tentang Yesus. Nah, saat mereka pulang ke Antiokhia, apakah yang diceritakan oleh Paulus dan Barnabas kepada jemaat di Antiokhia? Ada yang tahu lagi jawabannya? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah mereka menceritakan bahwa Allah menyertai mereka sehingga banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup. Nah, adik-adik ingat siapa Loserola? Mengapa Loserola mau pergi jauh ke Papua, masuk ke hutan? Karena Loserola ingin mengabarkan berita keselamatan. Nah, berita keselamatan itu hanya bisa kita terima jika kita mau menerima dan percaya kepada Yesus. Adik-adik, cerita Alkitab hari ini mengajarkan Allah akan menyertai kita untuk menceritakan Yesus kepada orang banyak. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Sekarang, sebelum ibadah selesai, adik-adik akan memuji Tuhan lagi. Stop, ku mau katakan. Adik-adik masih ingat kan lagu itu? Yuk adik-adik memuji Tuhan bersama Lose Afi dan Lose Ardi. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, kita nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa, Se? Apa ya? Aku mau katakan sesuatu lah. Apa ya? Stop. Stop apa ya? Aku mau katakan. Oh, aku tahu lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku,
katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop. Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ingat ya, kita bersaksi karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Bersaksi itu tanda kita cinta Tuhan. Yuk, adik-adik semuanya, kita doa penutup, kita akhiri sekolah minggu kita. Jangan pernah lelah untuk memuji Tuhan, tetap semangat, minggu depan kita ketemu lagi, oke? Sekarang Lausa Afi mimpin doa ya. Oke, yuk kita lipatkan tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pimpin kami dalam sekolah minggu online ini dari awal sampai dengan selesainya. Tuhan, kami mau merasakan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian kami pun mau menunjukkan rasa cinta kami buat Tuhan. Jadikan saksi-Mu Tuhan, kapan dan dimanapun kami berada. Lewat puji-pujian, lewat doa. Dalam segala hal yang kami perbuat, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mohon Tuhan perjumpakan kami lagi minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.